Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Yudo, banyak yang berharap pengungkapan kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ini bisa menjadi awal pengungkapan praktik produksi film porno secara masif ini. Bagaimana kemudian tanggapan dari kepolisian? Ya, tentunya ini menjadi perhatian publik, maka kami juga menghimbau kepada seluruh lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kami mempublikasikan ini dalam artian untuk memberikan deteran efek ya, atau efek jera, bukan mensosialisasikan. Justru kita sama-sama bijak untuk melihat perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Baik, untuk perkembangan ini terhadap 16, tentunya kita akan simultan, maraton, melakukan pemeriksaan, keterkaitan dengan hasil daripada berita acara pemeriksaan tersangka yang terdahulu atau 5 yang sudah kita tetapkan ini kita akan lakukan secara profesional, prosedur, dan kemudian terkait tadi alat-alat bukti yang kita sudah dapati ya, satu perangkat atau paket alat untuk studio merekam, ya, ini semua juga sudah menjadi alat bukti. Namun tentunya hasil dari proses ini yang kita perlu lakukan langkah kolaboratif, yaitu adalah pemblokiran, tentu untuk meminimalisir dan juga untuk supaya tidak bisa terakses kembali, gitu Mbak Fitri. Oke, ya Pak Yudo, bisnis konten film dewasa ini kan ada yang skala kecil hingga besar, melibatkan rumah produksi, bahkan konten kreator mandiri. Distribusinya kan juga lewat berbagai platform seperti itu. Nah, pantauan patroli siber ini seperti apa sebetulnya mekanismenya? Ya, dari proses penyidikan ini diawali dengan patroli siber, segala perkembangan kejahatan yang ada di dunia maya, ini akan dilakukan deteksi awal ya, berbagai potensi-potensi perkembangan kejahatan, tentunya akan dilakukan analisis, seperti contohnya dengan kejahatan ini saja. Ini peristiwanya didapat dari ada suatu platform yang kemudian kita dalami dan ternyata isinya adalah suatu kejahatan, dan perlu diketahui dalam tindak pidana ini kita terapkan 2 undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang ITE, dan yang kedua juga kita terapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ya, tentunya tadi kami sampaikan juga terkait dengan pendalaman finansialnya, apakah bisa dilakukan TPPU dan lain-lain. Tentu ini nanti mekanismenya dari pejabat teknis atau penyidik yang akan melakukan proses penyidikan ini. Oke, baik Mas Reza, mengenai regulasi hukum yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Yudo, Indonesia kan punya regulasi hukum, ada undang-undang tentang pornografi, ada undang-undang ITE. Apakah ini tidak cukup selain untuk menindak tapi juga mencegah, Mas Reza? Sebenarnya cukup, karena kalau kita buka undang-undang pornografi misalnya, undang-undang itu sudah memuat sekian banyak pasal tentang pencegahan, tentang penindakan, tentang pemusnahan, dan seterusnya. Justru kita harus ekstra hati-hati untuk tidak membangun narasi atau memberikan judul ini misalnya seksualitas dieksploitasi. Menurut saya kita harus menghindari penggunaan kosakata semacam itu. Kenapa? Karena eksploitasi merupakan istilah hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Ketika kemudian peristiwa atau kasus jahat semacam ini kita embel-embeli dengan kata eksploitasi, maka saya khawatir para tersangka bisa kemudian memanfaatkan penggunaan kata itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahwa ini bentuk eksploitasi. Kalau bentuk eksploitasi berarti ada korbannya. Alih-alih ekspektasi publik terpenuhi bahwa para tersangka akan dijatuhi hukuman berat, justru ketika kemudian otoritas penegakan hukum misalnya menggunakan kata eksploitasi, maka itu membuka ruang, membuka celah bagi para tersangka untuk kemudian bisa saja lolos dari jerat pidana. Alih-alih diposisikan sebagai hari ini tersangka, besok terdakwa, tapi justru mungkin akan terposisikan sebagai korban. Itu sebabnya siapapun, termasuk media, masyarakat, hindari penggunaan kata eksploitasi pada kasus macam ini. Alih-alih seksualitas dieksploitasi, jauh lebih tepat penggunaan istilah seksualitas dikomersialisasi. Oke, baik. Kembali ke Pak Yudo, terakhir artinya next step dari kasus ini akan seperti apa Pak, langkah selanjutnya? Ya, tentunya proses pemeriksaan esok hari secara maraton akan dilakukan proses pemeriksaan. Terkait dengan confirm, tentu kita sudah mekanismenya adalah proses penyidikan. Penyidikan akan terus berlangsung dan pemeriksaan terkait dengan skema dugaan-dugaan tidak datang, tidak terkonfirm, tentu ada mekanisme proses penyidikan sendiri. Namun demikian, kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh lingkungan keluarga dan seluruh masyarakat umum sangat bijak sekali untuk melihat ya, sehingga ini tidak lagi dicari atau menjadi
tahu, ingin mencari tahu, dan tentunya kita sama-sama perhatian publik. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini dan kita harapkan memang pengungkapan kasus ini dapat menjadi awal pengungkapan apabila terjadi praktik produksi film porno lainnya. Terima kasih Pak Yudo, Mas Reza telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.